Halo teman-teman, kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah metode numerik untuk materi bisection method. Jadi, untuk memahami materi ini, terlebih dahulu teman-teman mempelajari materi yang sudah saya bagikan di grup. Jadi, bisection method adalah suatu solusi untuk menyelesaikan persamaan aljabar. Nah, persamaan aljabar itu di dalamnya kan ada persamaan kuadrat, kemudian ada bentuk polinomial. Sedangkan ada juga persamaan yang derajatnya lebih tinggi di atas polinomial, yang teman-teman untuk menyelesaikannya atau mencari akar persamaannya itu akan sulit. Nah, karena sulit, maka cara satu-satunya adalah dengan menggunakan metode numerik. Nah, penyelesaian dalam metode numerik itu kita dapat lakukan dengan cara melakukan iterasi. Nah, iterasi itu adalah proses berulang, sehingga setiap hasil yang didapat selalu lebih teliti dibandingkan iterasi sebelumnya. Nah, dalam bisection method, ini adalah metode yang paling sederhana. Jadi, sifat dari metode ini caranya mudah, namun konvergensinya dia lambat. Kemudian dia tidak dapat digunakan untuk mencari akar yang imajiner. Dia hanya mencari akar-akar yang real saja. Kemudian hanya dapat mencari satu akar dalam satu siklus. Nah, untuk langkah-langkah perhitungan bisection method, ini sudah saya tampilkan di layar, ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada contoh soal yang kita akan cari akar persamaannya. Pada materi yang sudah saya bagikan, di situ ada penjabaran penyelesaian dengan cara perhitungan manual. Nah, namun pada video kali ini saya akan memaparkan cara penyelesaian dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Jadi, menurut langkah-langkah pada bisection method, langkah-langkah perhitungannya yang pertama adalah dengan menentukan sembarang titik yang akan kita misalkan sebagai X1 dan X2. Di sini saya sudah misalkan X1-nya adalah 1, sedangkan X2-nya adalah 2. Nah, kemudian hitung nilai fungsinya. Nah, nilai fx1 dan fx2 ini kita hitung berdasarkan fx yang ada pada soal. Nah, fx yang ada pada soal adalah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3. Sekarang, nilai x ini kita ganti dengan nilai x1. Nilai x1 adalah 1. Berarti semua nilai x ini akan kita ganti dengan 1. Jadi sama dengan di sini X pangkat 3. Berarti 1 ini kita pangkatkan dengan 3. Kemudian ditambah X pangkat 2. Berarti 1 ini kita pangkatkan lagi dengan 2. Kemudian dikurangi 3X. Berarti 3 kita kalikan dengan X. Dikurangi, ini kita kasih dalam kurung dulu ya, supaya nanti Microsoft Excel membacanya yang di dalam kurung ini adalah yang kita kerjakan duluan. 3 dikali X. Tutup kurung, kemudian dikurangi dengan 3. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah negatif 4. Sekarang, hal yang sama kita lakukan untuk fx2. Berarti nilai x yang ada pada fx di soal, kita ganti nilainya dengan 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Ini teman-teman harus klik ya. Jangan ditulis nilai angka 2-nya, supaya nanti proses yang di bawahnya enak kita
menariknya. Karena nanti di Microsoft Excel kita hanya menggunakan sedikit perhitungan, selebihnya ketika polanya sama tinggal kita tarik saja. Dikurangi dalam kurung 3 dikali X tutup kurung dikurangi 3. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita diminta untuk mengecek apakah nilai fx1 dikali fx2 itu hasilnya kurang dari 0. Atau artinya fx1 dan fx2 harus berbeda tanda. Kita lihat, fx1 hasilnya negatif, fx2 hasilnya positif. Tandanya berbeda, satu bernilai positif, satu bernilai negatif. Maka otomatis syarat nomor 2 ini terpenuhi. Karena ketika syarat nomor 2 ini ternyata tidak terpenuhi, berarti kita harus mengganti salah satu nilai X1 atau X2 sampai langkah kedua ini terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menghitung nilai XT. XT diperoleh dengan X1 ditambah X2, kita bagi dengan 2. Berarti kita beri sama dengan dalam buka kurung dulu ya, supaya Excel membaca pembilang yang di atas kita jumlahkan terlebih dahulu. X1 ditambah X2-nya, kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 1,5. Selanjutnya, kita diminta untuk menghitung nilai fxt. Fxt kita hitung, berarti nilai X kita ganti dengan nilai XT ini, 1,5. Berarti sama dengan 1,5 kita pangkatkan dengan 3, kemudian ditambah 1,5 kita pangkatkan dengan 2, kita kurangi, buka kurung dulu, 3 dikali X, berarti dikali 1,5, tutup kurung, dikurangi 3. Kita enter. Hasilnya negatif 1,875. Kemudian kita diminta untuk mengecek. Cek apakah fxt dikali fx1 itu hasilnya kurang dari 0 atau dia hasilnya negatif. Kita cek. Berarti di sini sama dengan fxt ini kita klik, kita kalikan dengan fx1, berarti negatif 4. Kita enter. Ternyata di sini hasilnya adalah positif. Nah, karena hasilnya positif, dibilang berarti tidak ya, dia tidak sesuai dengan pernyataan yang nomor 5. Dia tidak negatif, dia positif, berarti tidak di sini. Jika tidak, maka nilai X1 yang baru adalah nilai XT. Berarti nilai X1 ini adalah nilai XT. X1 yang baru adalah nilai XT. Kemudian, sedangkan nilai X2-nya tetap. X2-nya tetap yang di atas. Oke. Kemudian, cek apakah nilai mutlak dari fxt dia kurang dari atau sama dengan epsilon. Atau disuruh mengecek apakah nilai mutlak dari fxt dia lebih kecil dari epsilon atau nilainya sama dengan epsilon. Epsilon kita adalah 0,0001. Jadi kita harus mencari nilai fxt yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan nilai epsilon ini. Nah, teman-teman lihat, fxt kita negatif. Tapi ketika diberikan tanda harga mutlak, semuanya akan kembali bernilai positif. Jadi yang negatif akan tetap menjadi positif. Berarti pernyataan nomor 6 tidak terpenuhi. Karena nilai fxt-nya dia lebih besar dari epsilon. Maka proses akan berulang ke langkah berikutnya. Berarti kita lanjutkan langkah berikutnya dengan pola yang sama. Berarti di sini sama dengan
Berarti kita kembali memasukkan nilai X1 ke dalam soal fx. Berarti sama dengan 1,5 pangkat 3 ditambah 1,5 pangkat 2 dikurangi buka kurung 3 dikali 1,5 tutup kurung dikurangi 3. Oke. Kemudian nilai fx2 berarti sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 3 dikali, berarti dikurangi buka kurung dulu. 3 dikali X, berarti dikali 2, tutup kurung, dikurangi 3. Oke, enter. Hasilnya tetap 3. Sekarang cari XT. Tadi XT diperoleh dari X1 tambah X2 bagi 2. Berarti sama dengan buka kurung, XT-nya itu adalah X1 ditambah X2 tutup kurung dibagi dengan 2. Kita enter. Sekarang fxt. Berarti nilai xt ini kita masukkan ke nilai soal fx. Berarti sama dengan 1,75 dibagi 3 ditambah 1,75 dipangkatkan 2 dikurangi buka kurung 3 dikali 1,75 tutup kurung dikurang 3. Enter. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengecek apakah fxt dikali fx1 itu nilainya lebih kecil dari 0, bernilai positif atau negatif. Berarti sama dengan fxt ini kita kalikan dengan fx1. Ternyata hasilnya negatif. Hasilnya lebih kecil dari 0. Nah, karena lebih kecil dari 0, berarti ya, dia lebih kecil dari 0. Dia negatif. Maka nilai X2 yang baru adalah XT. Berarti XT ini, dia akan menjadi X2 yang baru. Sedangkan nilai X1-nya tetap. X1-nya tetap ya di atas. Oke. Ini tetap ya di atas. Oke. Sekarang teman-teman ngecek nilai fxt-nya gimana? Nilai fxt-nya ternyata di sini masih lebih besar dari epsilon. Nah, ini proses akan terus berlanjut sampai teman-teman dapat nilai fxt di sini, nilainya harus sama dengan epsilon atau kurang dari epsilonnya. Nilai fxt di sini ya harus kurang dari epsilon atau paling tidak dia sama nilainya dengan epsilon ini. Tapi dia tidak boleh lebih. Sekarang kita coba lagi. Kira-kira dia sampai iterasi ke berapa? Berarti ini kita blok dulu yang di sini. Kita coba masukkan. Coba masukkan nilainya. Nah, di sini nilai fx1-nya sama. Nilai fx2-nya ya sama. Kemudian nilai xt-nya diperoleh dari x1 ditambah x2 dibagi 2. Kemudian nilai fx-nya, fxt-nya
diperoleh dengan memasukkan nilai XT ke dalam rumus. Oke. Kemudian nilai M1 Fxt dikali Fx1 ini hasilnya positif. Nah, ketika positif, apa dikatakan tadi? Dia tidak sama dengan pernyataan nomor 5. Maka X1 yang baru adalah XT. Berarti X1 yang baru pada iterasi keempat adalah XT ini. Karena nilainya positif. Sedangkan X2-nya tetap. Hmm. Sekarang kita coba. Kita coba lihat kalau kita tarik datanya. Coba lihat kalau kita tarik datanya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oh, polanya berbeda ya. Berarti di sini 1,5-nya. Berarti di sini teman-teman carinya harus satu-satu. Kira-kira dia dapat berapa? Oke, di sini juga dia masih negatif. Dia masih lebih besar ya, minta maaf, dia masih lebih besar fxt-nya dari nilai epsilon. Berarti di sini, tapi dia hasilnya adalah positif. Ya, ini dia hasilnya adalah positif. Ketika di sini dia bernilai positif, maka nilai X1 yang baru adalah nilai XT ini. Sedangkan X2-nya tetap. Nah, untuk hasil yang di sini, karena polanya udah sama, teman-teman tinggal blok saja, tarik lagi datanya. Jadi yang teman-teman tentukan hanyalah nilai akhir di sini. Apakah nilai akhir di sini membuat X1-nya membuat X1-nya ini yang menjadi nilai XT di iterasi di atas atau nilai X2 yang di sini akan menjadi nilai XT pada iterasi sebelumnya. Teman-teman lihat lagi. Di sini hasilnya adalah positif lagi. Karena positif, maka nilai XT yang nilai X1 yang baru itu diperoleh dari nilai XT. Nah, X1 yang baru berarti nilai XT yang di atas. Sedangkan nilai X2-nya tetap. Nah, selanjutnya teman-teman cari lagi iterasinya. Hasil nilai Fx T dikali Fx1. Nah, di sini hasilnya negatif ya. Negatif. Nah, fxt-nya juga sampai iterasi ke-6, fxt-nya masih lebih besar dari epsilon. Berarti kita akan terus lanjutkan iterasi. Di sini bernilai negatif. Kalau negatif, menurut pernyataan nomor 5, maka yang menjadi nilai xt adalah x2 yang baru. Berarti x2 yang baru ini adalah nilai xt pada iterasi sebelumnya. Sedangkan nilai X1-nya itu bernilai tetap. Iya, di sini kita langsung memperoleh jawabannya ya. Jadi ketika Excel sudah membaca polanya sama dan berulang, maka dia akan otomatis mengeluarkan polanya sendiri. Jadi kita tidak perlu mencarinya kembali. Nah, sekarang di sini nilai fxt-nya masih lebih besar dari epsilon. Ingat, bilangan negatif kalau dimutlakan, karena nomor 7 di sini diminta mutlaknya, maka dia akan selalu menjadi positif.
Ketika dia menjadi positif, ini nilainya masih lebih besar dari epsilon. Hmm. Selanjutnya kita fokus ke bagian fxt kali fx1. Ini nilainya positif. Kalau positif, menurut pernyataan nomor 5, berarti X1 yang baru adalah XT. Berarti X1 di iterasi 8 diperoleh dari XT iterasi sebelumnya. Dan X2-nya adalah X2 yang sama. Selanjutnya, pola berikutnya, ini epsilonnya masih sama. Nah, di sini hasilnya positif. Berarti masih sama. X1 yang baru kita peroleh X1 yang baru kita peroleh dari XT pada persamaan sebelumnya, pada iterasi sebelumnya. Dan X2-nya tetap. Dari iterasi sebelumnya X2-nya tetap. Nah, di sini juga masih sama. Jadi nanti di sini teman-teman harus dapatkan 0,0001 atau lebih kecil, berarti 0,0000 sekian. Nah, di sini kan di depan angka nolnya ada 4. Nah, harus dapat 1 di sini atau teman-teman harus dapat di depan angka nolnya ada 5. Nah, jadi saya harap ini video pembelajaran kita tentang dissection method. Teman-teman bisa berlatih menggunakan pola yang sama seperti ini sampai teman-teman peroleh kira-kira dia terdapat pada iterasi yang keberapa hasil dari soal ini. Oke, saya tunggu jawabannya di kolom komentar atau teman-teman bisa langsung japri di WA pribadi saya. Oke, saya rasa sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa.